Video ini saya buat untuk menjawab fitnah dan tuduhannya Pak Ade Armando yang ditayangkan di channel YouTube Cokro TV yang berjudul "Ayat-ayat kebencian ada di semua agama". Dari judulnya saja sudah masuk ke dalam kategori fitnah menurut saya. Makanya judul video saya ini adalah menjawab fitnah Ade Armando di Cokro TV. Beliau mengatakan tidak membantah pandangan orang yang dikutipnya, bahwa Kristen juga memuat ajaran pro kekerasan. Beliau juga berujar pernah dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya dalam Matius ayat 34. Yang benar Pak Ade itu Matius 10 ayat 34. Lukas 12 ayat 51 Pak Ade, bukan Lukas ayat 51. Baru apa? Lukas 19 ayat 27, bukan Lukas ayat 27 Pak Ade. Ingat, Alkitab tidak sama dengan Al-Quran Pak. Tidak sama. Nah, mari kita berbicara berdasarkan teksnya saja ya Pak ya. Jadi berdasarkan teksnya saja. Seperti yang tertulis di Injil yang Bapak kutip. Jadi bukan berdasarkan konteks apalagi penafsirannya. Karena Bapak berkata pangkal masalah ada pada penafsirannya, bukan pada ayat-ayatnya. Nah, seperti ayat yang Bapak kutip ya dalam Matius 10 ayat 34. Itu kalau kita baca sampai ayat 42 dan Lukas 12 ayat 51. Teksnya sangat jelas berbicara tentang pemisahan dan pertentangan Pak. Bukan kekerasan. Apalagi ajaran untuk membunuh. Silakan Bapak baca, menyimak dan menganalisanya berdasarkan teksnya saja Pak. Teksnya saja. Tidak usah konteks apalagi penafsirannya. Begitu juga Lukas 19 ayat 29. Teksnya saja ya Pak ya. Itu jelas berbicara tentang perumpamaan Pak. Bukan kekerasan. Apalagi ajaran untuk membunuh orang yang berbeda keyakinannya. Jelas sekali. Nah, begitu juga loh Pak Ade. Tolong Bapak tunjukkan satu ayat saja dalam Injil di mana Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Pak. Satu aja. Kasih contoh ke saya. Pasti tidak ada Pak. Tidak ada. Bahkan pada saat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan menurut hukum Taurat harus dilempari dengan batu, Yesus justru berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Akhir kisah ini dapat Bapak baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Di mana Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jelas ya Pak ya? Bahkan ada satu kejadian di mana ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemane, salah satu muridnya itu mengambil pedang Pak. Dan ketika dia mengambil pedang, dia menyerang kepada salah satu dari pengawal dari imam besar. Telinganya putus. Sudah putus Pak. Apa yang Yesus lakukan? Yesus justru menegur muridnya. Karena apa? Mengeluarkan pedang. Yesus bilang, "Jangan kamu gunakan pedang." Baru apalagi telinga orang tersebut ditempelkan oleh Yesus dan akhirnya telinga orang yang putus tadi akhirnya tersambung kembali. Nah, dari situ juga jelas bahwa dikatakan siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Ada ayatnya Pak, jelas sekali. Jelas sekali Pak Adi. Nah, mari Pak kita cari tahu bersama data dan fakta di lapangan Pak.
setelah perang salib, setelah perang salib, pernah lagi tidak orang Kristen menjadi teroris dengan mengancam kedaulatan suatu negara karena berdasarkan ajaran agamanya, Pak? Pernah enggak? Sepanjang sepengetahuan saya, tidak pernah, Pak. Tidak ada lagi. Berbeda, berbeda, berbeda banget dengan ajaran agama Islam yang diyakini banyak pengikutnya. Hingga sekarang saja, Pak, masih banyak teroris dan jaringannya melakukan kekerasan dan pembunuhan berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mereka yakini. Seperti yang tertulis dalam Quran surat atau yang kita singkat nanti QS ya, yaitu QS 4 ayat 89, QS 4 ayat 91, QS 8 ayat 39, QS 9 ayat 5, QS 9 ayat 14, QS 9 ayat 29, QS 9 ayat 123, QS 66 ayat 9, dan masih banyak ayat-ayat lain. Jadi sangat berbeda. Nah, misalnya Pak, misalnya ya, di Indonesia saja nih, di Indonesia belum termasuk di luar negeri loh. Belum termasuk di luar negeri, belum termasuk. Menurut sindonews.com, ada 5 kelompok teroris yang masih aktif di Indonesia. Seperti NII, Negara Islam Indonesia. JI, Jamaah Islamiyah. MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Nah, di JAT saja pun Pak, ini melahirkan kelompok teroris lainnya seperti JAS, Jamaah Ansarut Syariah, dan JAD, Jamaah Ansarut Daulah. Nah, kelompok teroris berikutnya adalah JAK, Jamaah Ansarut Khilafah. Jamaah Ansarut Khilafah. Nah, JAK, Jamaah Ansarut Khilafah tadi Pak, itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu JAK Masyrik Timur dan JAK Maghrib Barat. Nah, selain itu masih ada lagi kelompok teroris yang bernama MIT, Mujahidin Indonesia Timur, yang ada di Poso dan sekitarnya. Nah, semua kelompok teroris yang saya sebutkan tadi Pak, itu melakukan kekerasan bahkan pembunuhan berdasarkan keyakinan mereka kepada Al-Quran Pak, berdasarkan agama yang dianutnya. Mereka semua ingin mendirikan negara khilafah atau negara Islam Pak. Semuanya. Mereka lakukan itu atas nama agama. Makanya mereka rela bunuh diri, bawa istri dan anak-anaknya. Nah, sangat-sangat berbeda dengan kekristenan Pak. Sangat-sangat berbeda. Di kekristenan itu Pak, tidak ada ayat dan niat orang Kristen untuk mendirikan negara Kristen Pak. Tidak ada. Kenapa? Karena di kekristenan itu Pak, diajarkan itu harus takluk kepada pemerintah. Seperti yang tertulis dalam surat Roma 13 ayat 1-2. Saya akan bacakan untuk Bapak ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi jelas sekali kan Pak teksnya, jelas sekali teksnya Pak. Tidak perlu ditafsirkan lagi, tidak perlu Pak ditafsirkan lagi.
Makanya di kekristenan itu tidak ada Pak, orang melakukan kekerasan atau melakukan tindakan teroris atau membuat jaringan teroris demi agama. Tidak ada Pak. Ya, makanya saya katakan tadi setelah setelah perang salib, coba kita cari datanya. Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Gitu. Di Papua disebut teroris itu karena mereka ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Tidak ada. Antara di Irlandia itu hanya bicara tentang apa lagi? Itu hanya bicara tentang wilayah Pak. Bukan berbicara tentang keyakinan. Tidak ada hubungannya Pak. Nah jadi jelas ya Pak ya. Nah oleh karena itu menurut analisa saya pribadi. Jadi ini menurut analisa saya pribadi. Berdasarkan pengalaman dan informasi yang saya peroleh. Di mana agama Islam mulai berkembang. Saya ulangi ya. Di mana agama Islam mulai berkembang, di situ mulai ada ancaman kepada kedaulatan. Saya ulangi ya. Di mana agama Islam mulai berkembang, di situ mulai ada ancaman kepada kedaulatan. Baik itu kedaulatan pribadi, kedaulatan lingkungan, beragama, bahkan kedaulatan suatu negara Pak. Kita beruntung sekali Pak, di Indonesia ini ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi lambang dan dasar negara kita. Kita beruntung sekali ada TNI dan Polri. Kita beruntung sekali ada NU, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Serta organisasi-organisasi Islam lainnya yang masih setia mencintai dan melindungi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ini. Kalau enggak Pak, wah Indonesia ini bisa-bisa seperti Afghanistan. Nah, jadi untuk kali ini saya tidak sependapat dengan Bapak. Bahkan menentangnya. Karena apa? Karena ajaran kekristenan tidak pernah pro kekerasan. Saya ulang ya. Ajaran kekristenan tidak pernah pro kekerasan. Tetapi pro kasih. Selalu mengajarkan kasih. Seperti yang Yesus ajarkan dan katakan sendiri dalam Injil Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Jelas ya? Nah, jadi silahkan Pak Ade Armando mengkritik statementnya Pak Saifuddin Ibrahim yang minta supaya 300 ayat dalam Al-Quran itu dihapus. Silakan Bapak mengkritik, silakan Bapak juga melaporkannya ke pihak yang berwajib, silakan. Tetapi saya mau berkata demikian, jangan pernah Bapak samakan, jangan pernah Bapak samakan ajaran Alkitab dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kembali lagi saya katakan ajaran kekristenan adalah ajaran kasih. Ajaran kekristenan adalah ajaran untuk takluk kepada pemerintah, bukan merongrongnya. Ajaran kekristenan adalah ajaran apa tadi? Mengasihi sesama, bahkan mengasihi yang membenci kamu. Yang membenci kamu juga harus kita kasihi, jelas sekali. Jadi akhir kata Pak Ade saya mau katakan, ayo gunakan lagi Pak akal sehatnya supaya ulasan Bapak berikutnya lebih bermanfaat. Maju Indonesia.